Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Gian Zikri. Saya berasal dari prodi S1 PGSD, semester 6 kelas 6B. NIM saya 1886206049. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Tata, yaitu tentang media pembelajaran IPA. Jadi saya di sini menggunakan media pembelajaran melalui audio visual, yaitu melalui video yang ada di laptop yang akan saya tayangkan melalui Infocus. Tetapi media saya tidak itu juga, tetapi saya akan menggunakan juga semua alat-alat atau benda-benda yang ada di dalam kelas, karena materi saya pada hari itu tentang macam-macam gaya. Sebelumnya, pertama kali saya akan menjelaskan apa itu dulu pengertian gaya. Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan. Terus saya akan menjelaskan juga apa itu dorongan, yaitu perpindahan tempat suatu benda. Jadi pertama kali nanti saya akan menayangkan suatu animasi atau suatu video melalui Infocus yang akan ditembakkan ke papan tulis melalui laptop, yang itu seperti nanti ada suatu kegiatan orang sedang menggayung sepeda, menendang bola, ataupun menarik katapel, atau enggak menghidupkan kipas angin, terus mengangkat meja dan lain-lain. Itu media pembelajaran menurut saya gunakan di dalam laptop. Tetapi setelah saya gunakan media pembelajaran yang ada di animasi, nanti saya akan menunjukkan atau menunjuk anak-anak satu persatu. Misalnya nanti saya tunjuk misalnya anak si A untuk misalnya tolong kamu dorong meja misalnya. Sebagai kita mana tahu, setelah anak itu mendorong meja, dia telah menggunakan satu gaya, yaitu gaya otot namanya, yaitu gaya otot. Jadi saya menggunakan media pembelajaran itu dua, yaitu pertama animasi melalui video, dan yang kedua tentang sekitaran sekolah ataupun dalam kelas, seperti ya nanti saya akan membawa kayak bola ataupun mobil mainan, ataupun kayak pot bunga gitu, atau kayak magnet, paku. Karena kan macam-macam gaya itu ada gaya otot, gaya magnet, pegas, gesek, dan lain-lain. Jadi nanti saya akan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar tersebut. Jadi media saya itu. Jadi sekian, terima kasih karena durasinya singkat. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk melihat media animasi yang saya bilang tadi, yang Haikal bilang yang melalui laptop, nanti Haikal bakalan taruh sedikit yang mana bagian-bagian tentang yang akan Haikal tayangkan di papan tulis. Setelah itu nanti baru media pembelajarannya yang Haikal gunakan yang sekitaran kelas, kayak kursi, meja, dispenser, bola, dan lain-lain. Jadi sekian video dari Haikal. Apabila ada kata yang salah, Haikal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada gaya magnet. Yang keempat ada gaya gravitasi. Yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama, yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, adapun contoh gaya otot, yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana
permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis, contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi. Maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Nah, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayung ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan